Maka begitu juga tanda-tanda mendekati hari kiamat. Kapan itu terjadi? Kapan itu keluar? Sama seperti terjadinya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah. Pasti terjadi, tapi pasti tanda-tandanya pasti muncul. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang. Hadirin rahimakumullah, masih menceritakan satu-satunya kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang Iskandar Dzulqarnain. Diperintahkan berjalan dari ujung barat ke ujung timur, bumi yang sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan, dan juga sampai ke bumi pertengahan. Jadi beliau seumur hidupnya dihabiskan untuk berjalan atas perintah Allah. Dan tidak hanya sekedar berjalan, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Ya, beliau berkeliling dalam rangka mengajak setiap orang yang dijumpainya untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi, tidak ada yang lebih membahagiakan hati Nabi selain manakala orang itu menyebarkan agamanya Nabi. Manakala orang itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama, maka itu yang paling menyenangkan hati Nabi. Tidak ada pintu yang paling mendekatkan kita kepada Nabi. Kalau orang pengen dekat dengan Nabi, dicintai oleh Nabi, maka jadilah orang yang mengajak kebaikan. Sebagaimana dakwahnya Nabi, sebagaimana caranya Nabi, maka kita akan didekatkan posisinya bersama Nabi. Ya. Dan baginda Nabi mengatakan, innama bu'istu mu'allima. Saya diutus sebagai pengajar, maka saya duduk bersama orang-orang yang belajar. Maka orang-orang yang ngaji, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka termasuk orang-orang yang menyenangkan hati junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jangan dikira kita ngaji seperti ini tidak sampai kepada Nabi. Sampai. Disampaikan kabarnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, fulan bin fulan ngaji. Ya Rasulullah, fulan bin fulan belajar agama. Ya Rasulullah, fulan bin fulan ingin memperbaiki amal perbuatannya. Itu disampaikan kepada Nabi. Ya. Termasuk kalau ngajinya ngantuk pun disampaikan. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Dzulqarnain, berkeliling mengajak orang untuk berbuat baik. Para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal, dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu sahabat menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk mengajarkan dakwahnya Nabi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Sehingga kemudian Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan tidak ada satu kota pun, tidak ada satu negara pun yang tidak kenal yang namanya Islam. Sampai di kutub utara ada orang Muslim di berbagai wilayah. Ya. Dan subhanallah, jumlah orang yang masuk Islam dengan jumlah orang yang keluar dari Islam itu lebih banyak yang masuk Islam. Bilutfillah. Ya. Malah ada satu orang yang nekat keluar dari Islam, murtad, kemudian menghujat Islam, ya biarin saja. Cuma satu kok yang masuk 1000. Itu rahmatnya Allah kepada manusia. Orang yang datang kepada kebaikan diperbanyak oleh Allah. Ya, sumat bahasa baba tidak sampai situ saja. Kemudian Dzulqarnain pun diperintahkan terus berjalan dari ujung barat ke ujung timur. Sudah sampai ke ujung barat tempat terbenamnya matahari, berangkat ke tempat terbitnya matahari. Sudah sampai ke terbitnya matahari, maka beliau diperintahkan berangkat ke bagian tengahnya bumi. Tengahnya bumi di mana? Allah alam. Ya. Kalau dikatakan hadirin rahimakumullah, bumi ini ada 10 bagian. 9 bagian bumi ini diisi Ya'juj wa Ma'juj. Yang satu bagian diisi semua makhluk. Jadi kita cuma satu bagian. Dari bagian bumi ini yang diisi oleh berbagai negara ini, ada belahan bumi, ada bagian bumi yang diisi oleh Ya'juj wa Ma'juj 9 kali lipat lebih besar yang diisi oleh manusia. Ya. Nah itu. Ya. Hatta sehingga idan nalika balagatu Makkah ya Dzulqarnain baina saddaini. Antara ni gunung Roro bi fathis sini lawan fathaisin wa dhammiha suddaini. Huna ikilah tempat wa ba'dahuma lan seba'dane karone. Jabalan nyatane gunung Roro bimongqatail biladi Turki
kelawan tengah-tengahi bagiane biladi Turki, negara Turki. Maka beliau berkeliling, maka sampai di salah satu bagian negara Turki. Itu juga ada yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu adanya di Turki. Tapi nggak tahu belah mana. Begitu sampai di bagian tengah dunia ini, di sekitar wilayah Turki, di situ Dzulkarnain menemukan ada 2 gunung besar. Kemudian di belakang gunung, di depan gunung itu ada satu kaum yang bahasanya tidak sama, tidak dipahami. Wajar yang saya katakan bahwa Nabi Nuh itu punya 3 orang anak. 4 orang, 1 meninggal, Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah, tidak beriman. Yang beriman 3 orang. Yang pertama adalah Sam. Sam itu bapaknya Arab, bapaknya Ajam, orang Arab, orang asing, ya orang-orang selain orang Eropa, orang Amerika itu bapaknya adalah Sam bin Nuh. Ya. Karena seluruh manusia zaman Nabi Nuh ditenggelamkan, tidak ada lagi kecuali yang di atas perahu, dan di antara 3 orang anaknya melahirkan keturunan. Yang kedua ada lagi Ham bin Nuh. Dari Ham bin Nuh lahir orang-orang Afrika berkulit hitam, orang Sudan. Kemudian yang ketiga Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh ini melahirkan Ya'juj wa Ma'juj dan Turki. Nah, ini ashahur riwayat ya. Pendapat yang paling sahih ada lagi yang mengatakan bahwa ya, ada riwayat mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu berasal Nabi Adam suatu saat tertidur, kemudian ihtilam, keluar sperma. Spermanya jatuh ke tanah, dari tanah itu, dari sperma itu diciptakan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ini dianggap jauh oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi Nuh, setelah zaman Nabi Adam, tidak ada yang hidup, ditenggelamkan semua, yang ada di atas perahu saja yang hidup. Artinya kalau Ya'juj wa Ma'juj langsung keturunannya kepada Nabi Adam, kok dia nggak ikut tenggelam? Ya. Harusnya kan ditenggelamkan. Maka yang paling dekat adalah Ya'juj wa Ma'juj ini adalah keturunan daripada Yafith bin Nuh. Ya. Bukan daripada putra Nabi Adam yang diceritakan tadi. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Menemukan satu kaum yang tidak bisa dipahami omongan. Begitu ketemu dengan Dzulkarnain, umat ini mengadu. Ya Dzulkarnain, kami ini setiap tahun diganggu oleh 2 suku, namanya suku Ya'juj dan suku Ma'juj. Mereka itu setahun sekali, setiap musim semi, keluar dari belakang gunung itu, dan mereka mengambil semua yang hidup, dimakan yang hidup, yang kering dibawa pulang ke kampungnya, sehingga tidak disisakan sedikit pun buat kami. Tolonglah kami menghadapi 2 suku ini. Ya. Kiamat itu pasti terjadi. 2 hal. Yang pertama, kepastian itu terjadi, pasti itu terjadi. Yang kedua, waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Ketidakjelasan waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Maka begitu juga tanda-tanda mendekati hari kiamat. Kapan itu terjadi, kapan itu keluar, sama seperti terjadinya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah. Pasti terjadi, tapi pasti tanda-tandanya pasti muncul. Kapan terjadinya hanya Allah yang. Maka para ulama ketika menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat, ya, mereka mengikuti uslubnya Al-Quran, gayanya Al-Quran dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Tandanya ini yang disebutkan di hadis, yang disebutkan di Quran, akan tetapi kapan itu terjadi hanya Allah yang tahu. Kalau hari Jumat, apa itu? Bertepatan dengan apa kemarin tuh? 15 Ramadan terjadi hari Jumat. Akan terjadi suara dentuman besar, sehingga ada orang yang semalaman nggak tidur, Pak. Begitu jam 3 terdengar suara sahur, sehingga ini itu urusannya Allah.
ulama hanya menyampaikan tanda-tanda itu yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Maka persiapkan keimanan kita, persiapkan amal ibadah kita. Bukan meributkan terjadi minggu depan, tahun depan, bulan depan. Ilmunya hanya Allah yang tahu kapan terjadinya itu. Tapi sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan bocoran kepada kita melalui nabinya. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar sudah nampak, berarti kiamat sudah dekat. Seperti seorang ibu yang hamil 9 bulan bisa melahirkan siang atau malam, bisa melahirkan pagi atau sore. 10 tanda besarnya ada berapa? Ada 10. Disebutkan secara urutan, matahari terbit dari tuh khuruj Dajjal. Yang kedua, keluarnya Dajjal yang masa usianya 40 tahun. Ya. Keluarnya Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Imam Mahdi. Keluarnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Dabah, binatang melata yang dia bisa mencium mana orang mukmin, mana orang munafik, mana bukan orang mukmin, sekalipun namanya Islam, berkumpul dengan komunitas muslim, dia katakan dia bukan orang munafik, bukan orang mukmin. Ada itu nanti binatang bawa cincinnya Nabi Sulaiman, yang orang kafir stempel pakai cincin itu. Yang ketujuh, keluar api besar dari Aden, menggiring manusia, api besar. Terjadi gempa, gerhana. Boleh jadi gerhana yang kemudian jadi terjadi gempa di barat, gempa di timur, ya. Kemudian terjadi gempa atau gerhana di Hijaz yang kemudian menimbulkan gempa besar. Kemudian terjadi kiamat. Maka yang akan keluar Dajjal, setelah Dajjal Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya. Nanti rahimakumullah, siapa Ya'juj wa Ma'juj? Saya sudah sebutkan nasabnya tadi. Dia keturunan, mereka ini suku besar, sangat besar. Dikatakan mereka ini tidak mati, perempuan-perempuan mereka tidak mati kecuali sudah melahirkan 1000 orang anak laki-laki. Kayak apa banyaknya? Banyak sekali. Dan mereka itu ada 3 golongan, dalam beberapa ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan satu itu besarnya sebesar pohon yang paling besar. Yang kedua, tingginya ada orang tinggi sekali. Ya. Ada yang tingginya itu 4 dhira', lebarnya 4 dhira'. Pendek, gede. Ada yang ketiga ini yang paling dahsyat. Dia kecil. Telinganya itu ke bawah. Mulutnya bertaring. Seluruh badannya ditutupi bulu. Dia orang apa tuh? Orang. Dan dia makan semua yang punya nyawa, dia makan. Bahkan kalau di antara mereka ada yang mati pun dimakan. Kita bisa bayangkan, tidak mati satu orang kecuali melahirkan 1000 anak laki-laki. Perempuannya nggak dihitung. Berapa banyak mereka itu. Dan mereka ini waduh gede. Kata yang mengatakan mereka 12 suku, ada yang mengatakan 20 suku. Namanya Ya'juj wa Ma'juj, ada suku-sukunya, ada komandan-komandannya. Dan ketika mereka keluar nanti, fi kulli hadabin yansilun, kata Al-Qur'an, dia akan berkeliling ke semua kota. Yang tidak masuk cuman ke Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Melewati pohon, dimakan itu pohon. Gunung, rontok itu gunung. Laut, habis itu laut. Orang pun dibunuh sama dia. Kecuali orang yang tinggal di 3 kota ini atau orang yang banyak berzikir. Nah, orang zikir menang baik. Dia tidak akan bisa didekati. Tak kayak apa wujudnya itu Allah alam. Sampai kemudian mereka ini mengejar Nabi Isa. Nabi Isa sudah membunuh Dajjal. Menghadapi ini, Nabi Isa dan orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk lari ke Gunung Tur. Diwahyukan Nabi Isa untuk bersembunyi, untuk naik ke Gunung Tur. Maka naik Gunung Tur, dikejar sama mereka.
sama Ya'juj wa Ma'juj. Karena makin besar dan habis dunia ini sama mereka, diacak-acak. Mereka kemudian mengatakan apa? Kita sudah menguasai daratan, bumi, tinggal langit yang belum kita kuasai. Maka mereka arahkan panahnya ke langit, ngajak perang ke malaikat. Dibalas dengan diturunkan panah-panah darah, diturunkan darah kepada mereka. Ya. Itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung, nggak ada yang bisa ngalahin Ya'juj Ma'juj, nggak bisa. Saking waduh kerenceng itu, wah, sedot doang sekali mereka. Sampai orang itu melewat, tadinya ada sungai, begitu nengok lagi, loh, tadinya ada sungai di sini, habis mereka. Semua yang hidup dimakan, diambil. Tapi mereka dihancurkan cuma dengan ulat, Pak, ulat. Kirimkan ulat oleh Allah ke leher mereka, menggigit mereka, mati semua. Saking banyaknya mereka, sampai begitu Nabi Isa turun dari gunung Tur itu, mau nginjak ngelangkahkan kaki susah. Karena mereka bertebaran di mana-mana. Mayat mereka, bangkai mereka, bau alam dunia ini. Nabi Isa minta kepada Allah, maka dikirimkan burung-burung besar oleh Allah mengangkuti itu bangkai-bangkai Ya'juj, dibuang ke lautan. Satu riwayat dibakar, dibuang ke lautan, sehingga kemudian pohon turunkan hujan oleh Allah, menyapu bersih bekas bau mereka. Subhanallah. Bangkai disapu oleh hujan, tumbuh pohon-pohonan. Binatang aja berterima kasih begitu Ya'juj mati. Ayam itu jangankan ayam, pitiknya dileg, Pak. Telurnya itu dimakan. Semua dihabisin sama dia. Dibersihkan, ditumbuhkan pohon. Nah, disitulah kemudian bumi mengeluarkan kekayaannya. Tumbuh pohon-pohon besar, tumbuh pohon begitu subur. Sampai katanya, ya Allah alam, beneran buah-buahan itu saat itu makan seminggu nggak habis bisa, Pak. Karena berkahnya bumi keluar, kekayaannya semua dikeluarkan. Ka'bah itu mengeluarkan semua simpanan yang ada di dalamnya. Saya meninggal Nabi Isa, ya sudah mendekati kiamat. Itu Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya. Dan Nabi SAW ketika Mi'raj berjumpa dengan mereka. Nabi melihat. Dan Nabi ajak mereka beriman, nolak. Nabi melihat itu. Mau kayak pules ya. Ya Allah.